Puji nama Tuhan. Selamat sore. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah, saudara-saudara, kita akan ibadah online pada saat ini ya. Mari kumpulkan keluarga bersama, memuliakan dan besarkan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan buka pekerjaan ini dalam doa. Mari kita akan nyanyikan itu kor yang berkata, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa di dalam surga,
Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat sore hari ini Tuhan kami datang kepadamu, seraya menaikkan ucapan syukur terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang begitu indah. Kalau sampai saat ini kami masih bergerak, kami masih bernafas, kami dihentak Tuhan dalam tempat ini untuk ibadah kepadamu Tuhan. Kami tidak dapat balas buat kebaikan-Mu, berkat-Mu dan pertolongan-Mu yang Kau selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, kami mau ibadah kepadamu. Urapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani ibadah ini, baik yang memimpin pujian, singer, Tuhan, pemain musik LCD ya Tuhan, bahkan yang membawa firman Allah, biar urapan Allah ambil alih pekerjaan ini dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya. Dan karena kuasa-kuasa setan yang coba menghalangi, merintangi, Engkau hancurkan di dalam nama Yesus. Biar Roh-Mu yang menguasai ibadah ini sampai pada akhirnya. Makasih Tuhan, makasih Bapa di dalam sorga. Ampuni dosa dan salah kami. Kami akan mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, kami serahkan kepada pembawa. Shalom Bapak Ibu. Selamat sore, berjumpa lagi dalam kasih Kristus. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Ku ada sama
Haleluya. Amin. Waktu dan tempat kami persilakan untuk yang membawa firman. Puji Tuhan, haleluya. Selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita bersuka cita ya, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Ya, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, Allah yang tidak pernah membiarkan kita, dan Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Haleluya. Meskipun memang dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak hal yang kita jumpai, banyak hal perkara yang kita temui, tetapi percayalah saudaraku yang kasih dalam Tuhan bahwa Dia adalah setia. Amin. Yesus adalah setia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kesempatan ini mari sama-sama kita lagi mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka renungan kita pada sore hari ini di dalam kitab Yeremia. Ya, ayat ini selalu memberikan kita semangat untuk kita tetap setia. Haleluya. Ya. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. 7 dan 8. Haleluya. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita menyimak dan memperhatikan ayat ini. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya, ayat ini merupakan kesukaan bagi kita sebagai orang-orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Amin. Ya, bahwa firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu berkata hari-hari ini ya, dengan kondisi dan situasi keadaan seperti ini ya, ketika ayat ini diangkat, diberkati ya, mungkin Bapak Ibu menatap saya dan berkata, Heski ya, hari-hari ini engkau berbicara soal berkat, soal diberkati ya. Saat-saat ini tidak cocok mungkin, karena dalam situasi dan kondisi semua ada di rumah, semua terasa mati, tidak ada aktivitas, usaha, pekerjaan dan segala sesuatu ya. Nah, cocok untuk kita dengar, mungkin ada ayat-ayat yang lain, tetapi saya ingin bagikan bagi kita bahwa ada sesuatu hal yang Allah ingin berikan dalam kehidupan kita supaya kita tambah semangat ya, tambah semangat. Tak akan pernah kecewa kita mengiring akan Tuhan. Tak akan pernah kecewa di dalam kita melayani Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan hari-hari ini ya, Allah tuntut di dalam kehidupan kita situasi keadaan yang tidak baik, tidak memungkinkan di dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga kita, usaha kita, keuangan kita. Mobil berbicara diberkati, mana ya? Sedangkan jualan saya menurun, sedangkan segala sesuatu tidak bekerja dengan secara normal, keuntungan saya mungkin tidak ada lebih daripada hari-hari yang lalu. Bagaimana saya mau menikmati berkat Tuhan? Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita perhatikan ya, kata diberkati ini ya, ada karena apa? Ada ayat yang kelima di sana dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi ada timbal balik di sana ya. Kenapa ada kata diberkati orang yang mengandalkan? Karena di sana ada kata terkutuk ya. Jadi ada berkat dan ada kutuk ya. Jadi berkat kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan kutuk kepada orang yang mengandalkan manusia ya.
Dan Bapak Ibu kita perhatikan, kenapa juga ada kata kutuk di sana? Kalau kita perhatikan di dalam ayat 1 sampai ayat ke-4, ya, di situ dituliskan bahwa ada dosa di sana. Jadi Allah menyampaikan berita firman Tuhan ini kepada, khususnya kepada bangsa Israel pada waktu itu, ya, di mana bangsa Israel sudah jatuh di dalam dosa. Dan dosa di mana mereka lakukan di sana ada 3 dosa yang sangat-sangat, ya, menyedihkan hati Tuhan. Pertama, di mana dosa yang sudah terukir di dalam hati bangsa ini, ya, yang menggambarkan apa yang terjadi di dalam hati mereka, batinia mereka, yang di mana mereka sudah berpusat, ya, mengandalkan kekuatan mereka. Kita baca ayat yang pertama, ya. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, ya, yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Lihat, ya. Jadi dosa mereka, ya, sudah terukir, sudah tidak bisa dihapus lagi, sudah tidak bisa ditolerir lagi, karena perbuatan dosa pada waktu Yehuda pada waktu itu sungguh sangat-sangat menyedihkan. Sehingga Yeremia berdoa meratap, ya, memohon kepada Tuhan supaya pengampunan Tuhan diberikan dalam kehidupan mereka. Bahkan Yeremia dikirim oleh Tuhan menyampaikan berita pertobatan bagi mereka, tetapi mereka tidak menerima Yeremia. Bahkan ada yang ingin membunuh, ada yang ingin membinasakan Yeremia. Ya, berita ini, ya, Yeremia menyampaikan kepada mereka, tetapi mereka tidak terima. Karena apa? Perbuatan mereka sudah sangat keji di hadapan Tuhan. Kemudian dosa yang kedua, ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa mereka sudah mengandalkan manusia, bukan lagi mengandalkan Tuhan. Ya. Kalau di sana kita sudah baca bahwa di situ ada kekuatan, mereka mengandalkan kekuatan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi Allah sudah melihat bahwa orang-orang Yehuda ini, orang-orang yang tadinya pilihan Allah bekerja keras untuk membebaskan mereka dari tanah Mesir. Ya, meskipun mereka harus melewati padang gurun untuk memproses mereka untuk menjadi umat Allah yang luar biasa, umat Allah yang menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Bahkan Allah memberikan tanah perjanjian, susu dan madu di dalam kehidupan mereka. Mereka menikmati berkat-berkat Tuhan. Tetapi ketika mereka diberkati, ketika mereka menikmati berkatnya Tuhan yang luar biasa, apa yang terjadi? Dosa ada di dalam kehidupan mereka. Mereka sudah mengesampingkan, ya Tuhan, mereka sudah mengesampingkan kekuatan Allah. Mereka sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka sudah tidak lagi beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka sudah senantiasa mengandalkan kekuatan mereka. Dan yang ketiga, dosa yang ketiga adalah hati bangsa ini, ya, sudah sedemikian bobrok dan korup. Ya, kalau sudah kata korup berarti, ya, dia tidak ada rasa belas kasihan lagi. Ya, kepunyaan orang lain diambil. Ya, dia tidak ada rasa belas kasihan lagi. Ya, seperti yang terjadi saat ini di negara kita, saudara. Ya, pemimpin-pemimpin dipilih oleh rakyat, dipilih oleh rakyat jelata supaya mereka menjadi contoh, memajukan bangsa dan negara kita. Tetapi ada saja perbuatan yang mereka lakukan. Dia ambil sana, ambil sini, ambil sana, ya, padahal sudah apa? Sudah kaya, sudah hebat lah, ya, rumahnya udah gede, tetapi, ya, tidak puas dengan apa yang mereka punya. Itu sebabnya, dan ini terjadi kepada bangsa Israel. Mereka, iman, kepercayaan mereka sudah sangat bobrok, maaf kata, ya, sudah sangat hancur. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan, mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Bahkan lebih parah lagi, mereka menyembah kepada berhala-berhala, di mana negeri-negeri yang di samping mereka sembah, supaya mereka katakan supaya berhala-berhala itu menolong mereka. Ya, mereka sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Nah, saudara yang dalam Tuhan, kita perhatikan, ya, ayat ini bahwa firman Allah datang dalam kehidupan bangsa Israel, dan kita juga di tempat ini, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, kata diberkati, maaf, ya, tentu kita senang, ya, kalau kita diberkati.
Kita senang kalau kita menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi terkadang berkat yang kita pikirkan hanya sekedar materi saja, hanya sekedar keuangan saja, hanya sekedar ketika kita memiliki apa yang kita inginkan. Tetapi ada banyak berkat yang telah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita, terlebih nafas hidup saudara. Terkadang kita lupa tentang hal ini. Ketika kita bernafas, ketika kita bangun pagi, ketika kita bernafas menghirup udara segar, kita bersyukur kepada Tuhan, Itulah berkat Tuhan yang luar biasa. Kita lagi boleh melihat suami, istri, anak-anak, keluarga. Kita boleh menjalankan setiap usaha kita. Itu merupakan berkat yang terbesar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus mengerti berkat yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar materi, bukan hanya sekedar hal-hal jasmani, tetapi yang Allah inginkan, berkat-berkat yang Allah limpahkan dalam kehidupan kita supaya membaharui lagi hidup kita, membaharui lagi jiwa kita, membaharui batinia kita, sehingga kita berpikir bahwa kita perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan ada yang di rumah memperhatikan firman Tuhan ini, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan. Kata mengandalkan ini mempunyai pengertian seperti ini: bergantung kepada, dan atau menaruh kepercayaan kepada, dan tidak ragu-ragu. Ada 3 pengertian. Jadi bergantung kepada, menaruh kepercayaan kepada, dan tidak ragu-ragu. Dan inilah yang harus kita punyai di dalam kehidupan kita. Seperti lagu tadi, tidak pernah kecewa. Tentunya di dalam perjalanan hidup kita ada banyak sekali hal yang kita jumpai, terkadang membuat mungkin hati kita terluka, hati kita tergores, hati kita tersayat dengan keadaan-keadaan yang ada. Mungkin suami, istri, anak-anak kita, bahkan tetangga-tetangga, bahkan ada orang yang kita percaya yang melukai hati kita. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita tidak mau terfokus dengan hal itu. Tetapi firman Tuhan berkata, bergantunglah, bergantunglah kepada Allah, bergantunglah kepada Allah, menaruhlah percaya kepada Dia, sebab Dia yang akan memberikan, di sini katakan, harapan kepada kita. Mazmur 26 ayat 1, boleh tolong ditampilkan, boleh kita lihat bersama-sama. Mazmur 26 ayat 1, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan. Aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Daud sendiri berkata, dia mau percaya kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Kita harus perhatikan bahwa di dalam kita mengingatkan Tuhan, tidak seperti jalan tol aja macet, artinya lurus tidak ada hambatan, saudara yang santai. Tetapi kalau kita perhatikan, orang yang diberkati oleh Tuhan atau orang yang mengandalkan Tuhan, bukan tidak mengalami suatu hal-hal yang jelek, bukan tidak mengalami suatu hal yang sukar, tetapi ada kesukaran yang harus dilewati, ada kesulitan yang harus dilewati, ada pengalaman-pengalaman yang boleh dikatakan pahit yang untuk kita jalani, Dan diumpamakan di sini, dikatakan di sini, yang tidak khawatir dalam tahun kering, artinya kita akan mengalami tahun kering, saudara. Kita akan mengalami paceklik seret, gitu. Kita akan mengalami seret, ekonomi tidak menentu, jualan ini tidak mungkin laku, kita melihat pelanggan berkurang karena tidak ada aktivitas, tidak ada penghasilan, mereka pun tidak ada sesuatu untuk mereka keluarkan. Seakan-akan tidak ada harapan, saudara. Seakan-akan tidak ada jalan. Seakan-akan kok kering amat sih, kok usaha saya stop sampai di sini, kok perjalanan hidup saya, cita-cita saya kok tidak nyata. Tetapi saudara, itulah yang harus kita alami. Tahun kering, tetapi dikatakan kalau orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak khawatir. Ini ciri-cirinya, Orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak khawatir, Dia tidak khawatir akan tahun kering, Tetapi,
Dikatakan yang tidak berhenti menghasilkan buah, ya. Artinya kehidupannya berdampak meskipun ya di saat-saat keadaan seperti ini orang melihat kok keadaan susah, kita masih bisa bersuka cita, kita masih memuji Tuhan, kita masih bersyukur kepada Tuhan, kita masih tetap beraktivitas. Ya, orang boleh melihat kita jadi berkat buat Tuhan. Itu sebabnya ya yang Allah mau, ya, kalau kita mau diberkati, kalau kita mau mengalami berkat Allah yang luar biasa, ya, kita mau jauhkan segala dosa-dosa. Kita mau jauhkan segala apa yang telah saya contohkan tadi seperti orang Israel, ya, menjauhkan diri dari dosa-dosa. Kemudian kita harus mengandalkan Tuhan, ya, bergantung kepada Tuhan, ya. Jadi seperti tali hanya satu, cuma itu harapan kita. Tidak ada yang lain, yang tidak seperti Tarsan, ada satu, tapi hanya itu satu-satunya pegangan kita, hanya itu satu-satunya yang dapat menolong kita, ya. Dan kita harus menaruh percaya kepada Dia, ya. Kita harus menaruh percaya. Mungkin beberapa kali saya sudah contohkan bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan, ya. Ya, kita terkadang menyewa sopir, ya. Sopir mungkin memang kita kenal, tetapi tidak seiman dan di luar kita, ya, di luar keluarga kita, ya. Mungkin kita sewa, bahkan ada contohnya pilot, kita tidak kenal dia, tetapi dia membawa kita kepada tujuan yang kita harapkan, ya. Demikian juga kita harus menaruh percaya kepada Tuhan seperti itu. Meskipun kita tidak dapat lihat dengan kasat mata kita, tetapi iman kita harus menaruh percaya betul-betul kepada Tuhan, ya. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca bahwa Daud sendiri dia berkata, aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ya, kenapa dia percaya dengan tidak ragu-ragu, saudara? Karena pertolongan Allah sungguh sangat terbukti dalam kehidupannya. Dalam kesukaran, dalam kesusahan, dalam situasi apapun, ya, Tuhan selalu menolong dia. Tuhan selalu membela dia. Memang harus mengalami tahun kering, mengalami masalah, mengalami persoalan, tetapi di dalam persoalan, ya, ketika dia mengandalkan Tuhan, Allah senantiasa memberikan jalan keluar. Dan tepat pada waktunya Allah memberikan jalan keluar, saudara. Mazmur 34 ayat 7, ayat 9. Mazmur 34 ayat 9, ya. Takutlah akan Tuhan, ya. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepada Dia, ya. Jadi ketika kita menaruh percaya kita kepada Tuhan, ya, perlindungan kita kepada Tuhan, ya, maka kita akan mengalami, ya, kebahagiaan di dalam kehidupan kita, ya. Yang dimana kata diberkati juga ini mempunyai pengertian bahagia di dalam Tuhan. Kemudian saudara yang sama Tuhan, ya, dikatakan firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan, ya. Harapan di sini, ya, harapnya atau harap di sini mempunyai pengertian rasa aman, ya. Kenapa kita harus, ya, mengandalkan Tuhan dan kita harus menaruh harap kepada Tuhan, ya? Karena hanya di dalam Tuhan kita memperoleh apa? Rasa aman. Amin. Tidak ada jalan lain, tidak ada yang dapat memberikan rasa aman di dalam kehidupan kita. Bahkan pemazmur katakan hanya dekat Allah saja, ya, hanya dekat Allah saja dia merasakan aman. Hanya dekat Allah saja dia merasakan ketenangan. Hanya dekat Allah saja, meskipun dia tidak dapat melihat dengan kasat mata, tetapi ketika dia menaruh percaya kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu, bergantung kepada Tuhan, dia merasakan bagaimana tangan Allah yang kuat senantiasa memberikan keamanan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya banyak sekali pemazmur, kata-kata pemazmur katakan, engkaulah kota bentengku, engkaulah perisaiku, menara perlindunganku, engkaulah sukacitaku, ya, aku takkan goyah. Pertolonganmu sangat terbukti, ya. Bahkan pemazmur, boleh tolong ditampilkan Mazmur 121, ya. Kemarin saya sudah sharekan, ya, 121 ayat 1. Ya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah, ya, akan datang pertolonganku? Ayat 2, ya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Luar biasa, ya. Jadi pemazmur, ya,
merasa aman, ya, merasa aman ketika dia menaruh harapnya kepada Tuhan. Meskipun ketika dia melayangkan, ya, pandangannya di depan terlalu banyak masalah, terlalu banyak rintangan yang harus dilalui. Dari mana dia dapat pertolongan? Ya, dia melihat dengan kekuatannya dia tidak bisa, tetapi dia katakan hanya dari Tuhan saja. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari ya kita mau andalkan Tuhan, kita mau bergantung kepada Tuhan, kita mau menaruh percaya kita kepada Tuhan, karena hanya di dalamnya kita memperoleh rasa aman, hanya di dalamnya kita akan diteguhkan, hanya di dalamnya kehidupan kita akan terus kuat, akan terus mampu menjalani kehidupan ini. Memang ada tahun-tahun kering, memang ada peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan yang kita akan alami, tetapi percayalah, dia katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan, ya. Diberkati saudaraku yang sama Tuhan. Itu sebabnya mari Yesus berkata, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, jangan kamu takut. Aku ada serta engkau, aku ada serta engkau, aku ada serta engkau, kata Tuhan. Itu sebabnya pertetapkan iman panggilan kita untuk kita apa? Tetap percaya, tetap menaruh harap, tetap mengandalkan Tuhan. Jangan kita sampai kita mengandalkan kekuatan kita, saudara. Jangan sampai kita mengandalkan kemanusiaan kita, kemampuan kita, saudara yang dalam Tuhan. Ya, jujur saudara yang dalam Tuhan, ya, beberapa saat yang lalu saya mungkin ini pendapat ini pribadi saya, mungkin berbeda dengan mereka. Ya, banyak tawaran bantuan dari pemerintah begini-begini. Ya, bahkan saya sempat masuk dalam sosial media untuk, ya, siapa tahu dapat hadiah, ya. Tetapi ketika saya dapat ini firman Tuhan, ya, saya baca, saya ditemplak, kamu, ya, masa menyepelekan aku Tuhanmu, gitu, ya. Saya ikut ada sosial media, pokoknya dapat apa salahkan, moga-moga dapat apa salah dapat, ya. Atau banyak yang ya tawarkan, enggak, ya. Tapi ketika saya baca, andalkan Tuhan. Jangan menaruh harap kepada manusia, tetapi menaruh haraplah kepada Tuhan. Dan kita pun harus demikian, saudara, ya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin memang kita punya simpanan, mungkin kita punya ini dan itu untuk kelanjutan masa depan kita, tetapi janganlah kita selalu berharap dengan itu. Jangan kita mengandalkan apa yang kita punya, tetapi andalkanlah terus Tuhan. Fokuslah kehidupan kita, mata kita kepada Tuhan. Dialah yang akan menolong kita. Itu akan habis. Bahkan saya lihat satu video di Facebook, ya. Ketika saya buka ada video, ada satu orang terkaya, ya, di daerah Amerika Latin, Tobago punya itu, ya, orang kaya banget, tapi tiba-tiba meninggal. Saya tidak katakan kita mau meninggal, memang kita mau meninggal semua, saya juga meninggal. Tapi begini ceritanya, ya, jadi meninggal orang kaya di negara itu, dan ketika dia meninggal, ya, dia dipakai petinya emas, ya, terus dia dipakai, udah meninggal terus dipakai apa, rantai-rantai emas, terus kayak tali kapal gitu. Betapa luar biasa sekali. Udah mayat dipakai bahkan sepatu yang terkenal di negara itu ditaruh di peti. Tetapi mentok-mentok juga apa, ya. Saya pikir semua itu akan dimasukkan di peti. Tapi pemberitaan selanjutnya, ketika udah mau tutup peti, semua hartanya diambil lagi, ya, untuk istri dan anak-anaknya, ya. Orang kaya, tapi ya seperti Ayub berkata, ya, dengan telanjang aku datang ke dalam dunia, dengan telanjang juga aku akan kembali kepada Bapa. Ya, itu sebabnya tidak ada yang kita dapat andalkan. Kalau Tuhan percaya kita,
percayakan kita harta kekayaan, harta benda dan keuangan yang luar biasa, yang pergunakan semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai kita tertuju dengan apa yang kita, oh saya bisa, saya mampu, jangan. Tetapi tetap andalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Memang kita seperti yang saya katakan tadi, akan mengalami tahun-tahun kering, tetapi dengan kita percaya kepada Tuhan, dengan kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan khawatir. Kita tidak akan takut, kita tidak akan cemas, karena Allah El Shaddai ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Inilah renungan kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada kita semua. Biarlah di hari-hari ini, di masa-masa karantina kita ya, biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan. Memang situasi sunyi sepi ya, seperti lagu lama, sunyi sepi sendiri. Tapi kita tetap mengandalkan Tuhan ya. Bangun pagi kita datang kepada Tuhan. Mungkin ada waktu tengah hari kita datang kepada Tuhan. Mungkin pada malam hari kita datang kepada Tuhan. Andalkan Tuhan terus di dalam kehidupan kita, maka Dia akan memberikan rasa tenang, rasa aman, rasa damai di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari pemain musik kita angkat satu pujian ya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Oh, kami mau tetap setia. Walau badai hidup datang menerpa. Oh, haleluya. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Jadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau tetap cinta, kami mau tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau tetap bergantung kepada Engkau Tuhan. Meskipun kami harus melewati tahun-tahun kering Tuhan. Oh, ajar kami tetap cinta, ajar kami tetap mengandalkan Engkau. Ku tetap setia, ku tetap mau tetap setia Tuhan. Kami mau tetap setia. Meskipun situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan Tuhan, tetapi kami mau mengangkat
kehidupan kita. Terlalu banyak anugerah yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat nafas hidup. Terima kasih Tuhan. Oh kami boleh melihat. Oh karya Tuhan yang begitu indah di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di
tinggal dalam dekapan-Mu Tuhan. Kami mau tinggal dalam pelukan-Mu Tuhan. Kami mau tinggal dalam kehangatan genggaman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Karena hanya di dalam-Mu Tuhan kami merasa aman. Di dalam-Mu kami merasa tenang. Di dalam-Mu Tuhan kami merasa sentosa. Di dalam-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru yang kami boleh alami. Di dalam-Mu Tuhan kami boleh mampu dan kami boleh kuat untuk menjalani kehidupan kami. Meskipun kami harus melewati tahun-tahun kering, meskipun kami harus melewati masa-masa yang sukar, masa-masa yang menyakitkan, masa-masa yang pahit di dalam kehidupan kami, tetapi kami mau dekapan Tuhan itu ada dalam kehidupan kami. Kami mau kehangatan Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami tetap mengandalkan Engkau. Ajar kami untuk kami tetap bergantung kepada Engkau. Ajar kami untuk kami tetap tidak ragu-ragu untuk percaya kepada-Mu Tuhan. Karena di dalam Engkau ada jalan keluar. Di dalam-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru. Di dalam-Mu Tuhan ada sukacita. Di dalam Engkau Tuhan kami boleh mampu berjalan. Kami mampu berdiri. Kami boleh mampu mengatasi perkara yang datang dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hebat, Allah yang maha kuasa, Allah El Shaddai, Allah Immanuel, Allah yang sanggup melepaskan kami, Allah yang sanggup menguatkan kami, Allah yang sanggup mengangkat kehidupan kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami tergeletak Tuhan, tetapi Engkau selalu akan mengangkat kami, mengangkat terus kami, meskipun dunia tidak menyukai kami, meskipun dunia tidak Tuhan melihat kehidupan kami, tetapi Engkau yang melihat pribadi kami Tuhan. Itu sebabnya Bapa, di dalam nama Yesus, kebenaran Allah Engkau sudah sampaikan dalam kehidupan kami. Perteguhkanlah kebenaran Allah itu dalam hati kami Tuhan. Perteguhkanlah kebenaran Allah itu dalam pikiran kami. Perteguhkanlah kebenaran firman Allah itu dalam pribadi kami Tuhan. Supaya Tuhan kami tetap mengandalkan Engkau. Kami tetap menaruh harap kami kepada Engkau. Kami tetap Tuhan berjalan bersama Engkau Tuhan. Kami mau melibatkan Engkau dalam segala perkara dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam pribadi kami, dalam keluarga kami, dalam usaha kami, dalam segala sesuatu Tuhan, kami mau libatkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami melibatkan Engkau Tuhan, firman Allah berkata, diberkatilah, ada kebahagiaan, ada sukacita, ada jaminan Allah yang Allah akan berikan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap kami Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Berkatilah yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah firman Allah yang meneguhkan iman percaya kami untuk kami sungguh-sungguh di dalam kami mengiring akan Engkau, sungguh-sungguh di dalam kami mengikuti akan Engkau Tuhan. Kami mau kehidupan kami diberkati, sehingga kehidupan kami boleh memberkati banyak orang Tuhan. Karena itulah yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah setiap kami yang sudah hadir pada sore hari ini, baik yang memimpin pujian, yang memainkan musik, Tuhan, Tuhan yang mengoperasikan LCD, Tuhan, semua kami, Ibu Gembala, jemaat Tuhan yang sudah hadir, bahkan jemaat Tuhan yang sudah menyaksikan kebaktian bersama-sama kami di dalam persekutuan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Damai sejahtera sukacita Allah menjadi bagian kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan sepanjang minggu yang akan berjalan, Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Dari hari pertama sampai minggu lagi Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, mara, bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, bahkan niat peranjat kami kalau dalam nama Yesus, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah perlindungan Allah, protek Allah menjadi bagian kehidupan kami. Berkatilah setiap kami dan umat-umat kepunyaan-Mu Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, usaha, pekerjaan, aktivitas mereka, mata pencaharian mereka, kegiatan mereka yang berkenan kepada-Mu, diberkati di dalam nama Yesus. Diberkati di dalam nama Yesus. Engkau curahkan berkat-Mu, damai sejahtera Allah yang tak pernah habis, yang tak pernah Tuhan kering, yang selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan anak-anak kami dalam studi mereka, dalam Tuhan
Apa yang mereka lakukan Tuhan Engkau berkati. Oh, jadikan mereka berkat semuanya Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang mengandalkan Engkau, anak-anak yang biasa menghormati orang tua. Oh, memberikan contoh sehingga Tuhan kami boleh melihat bagaimana suatu perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka, membanggakan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang tua Tuhan. Terima kasih Bapa, jamin akan kehidupan mereka Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati makan, minum mereka, pakai mereka, keuangan mereka Engkau berkati. Cukupkan segala sesuatu dalam kehidupan umat-umat kepunyaan-Mu Tuhan. Oh, ajar mereka kami semua untuk kami tidak khawatir, untuk kami tidak cemas, untuk kami tidak takut. Tetapi ajar kami untuk tetap mengucap syukur, tetap Tuhan memandang Engkau sebab Engkau yang memelihara kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa buat umat-umat kepunyaan-Mu yang sakit Tuhan. Oh, baik Tante Yuli, Ibu Tabarat, Mama Jose, Papa Jupri, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh yang kami tidak dapat sebutkan, dimanapun saja mereka berada. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu. Jika Engkau berkehendak, oh biarlah Engkau lakukan sesuatu dalam kehidupan mereka. Oh, biarlah tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa menjamah mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Angkat segala sakit penyakit yang ada dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa, angkat segala sakit penyakit dalam kehidupan mereka. Gantikan dengan kesehatan yang sempurna, gantikan dengan kekuatan yang sempurna, gantikan dengan pemulihan yang sempurna dalam kehidupan mereka. Sehingga Tuhan, mereka boleh mengalami kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Dan hidup mereka boleh pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah setiap keluarga-keluarga jemaat Tuhan dari tempat ini Tuhan. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, sampai orang dewasa, dimanapun saja mereka berada, Engkau kiranya memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami serahkan masa depan kami Tuhan. Karena firman-Mu berkata, rancanganku bukanlah rancangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan kami menaruh harap kami kepadamu. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami terlalu percaya ketika kami berada di dalam Engkau. Engkau akan menjamin kehidupan kami. Bahkan sampai kehidupan kekal. Ajar kami untuk kami tetap setia. Ajar kami untuk kami tetap cinta. Ajar kami untuk tetap mengasihi Engkau Tuhan. Ajar kami untuk tetap kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, terimalah berkat. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk, diberkatilah Engkau pada waktu keluar, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah setiap pekerjaanmu, diberkatilah Engkau mata pencaharianmu, diberkatilah segala sesuatu yang Engkau lakukan yang berkenan kepada Tuhan. Yang berkat Allah tercurah dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Itu sebabnya terimalah anugerah yang terbesar daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan daripada Allah Kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Maranatha, di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di jam-jam ibadah. Haleluya. Puji Tuhan.